Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Moritz, analis finance dari Amarket. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan analisa dari dunia analisa dari dunia kripto, karena di edisi analisa kripto kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas pergerakan kripto, mata uang kripto, dalam hal ini Bitcoin untuk minggu depan. Bagaimanakah pergerakannya? Kita akan bahas semuanya, kita kupas semuanya supaya setidaknya rekan trader bisa memahami bagaimana kripto ini, dalam hal bagaimana Bitcoin ini terjadi pergerakan dalam 1 minggu ke depan. Kenapa saya ambil Bitcoin? Karena Bitcoin merupakan mata uang utama dari kripto, sehingga dialah yang akan mempengaruhi semua pergerakannya. Dan kalau kita lihat, kita sudah sangat tahu bahwa Bitcoin sekarang ini pun juga pergerakannya, kalau dulu liar sekali, tapi sekarang pergerakan Bitcoin ini dia sudah sangat tergantung dari bagaimana pergerakan yang terjadi terhadap indeks dolar Amerika. Oleh karena itu rekan trader, mari kita bahas pada kesempatan kali ini. Kalau kita lihat rekan trader, saya pindahin dulu. Nah, rekan trader lihat di sini bagaimanakah pergerakan Bitcoin yang terjadi selama 1 minggu ini. Tendensi kenaikan yang sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat rekan trader kita balik dulu ke sini. Nah, bagaimana pergerakan Bitcoin minggu kemarin bagaimana pergerakan dia minggu kemarin. Dia mengalami kenaikan yang sangat luar biasa rekan trader, dan rekan trader bisa lihat bahwa dia mencapai nilai tertinggi sempat menembus 21, tapi akhirnya ditutup di sekitaran 20 ribuan 20.691 Pergerakan ini benar-benar sangat dipengaruhi terhadap apa yang terjadi pada pasar pada saat ini. Kalau kita lihat rekan trader Bitcoin ini pada kesempatan hari ini, kalau hari ini dia sempat menyentuh sekitar 20.540, kita akan lihat bagaimanakah pergerakan dari Bitcoin ini ke depan. Kalau kita lihat rekan trader semuanya, pergerakan Bitcoin pada minggu-minggu ini, dia itu kalau kita lihat rekan trader, sebenarnya kalau kita mau bilang permasalahan ini dia terjadi kenaikan karena kasus dari FTX itu sudah ada lampu bahwa FTX akan membayar kreditur mereka sehingga bisa membalikan lagi kepercayaan terhadap dunia kripto. Nah, tapi tendensi yang paling besar dari kenaikan mata uang Bitcoin pada minggu kemarin adalah hasil CPI atau hasil inflasi yang dikeluarkan oleh The Fed, sehingga mempengaruhi pergerakan dolar Amerika. Dengan penurunan yang sangat signifikan dari dolar Amerika, inilah yang menyebabkan kenapa rekan trader bisa lihat Bitcoin mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Dia mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Dan kalau rekan trader lihat ini saya kasih sedikit gambaran buat rekan trader. Pergerakan yang terjadi di Bitcoin ini, yang terjadi pada Bitcoin ini pada minggu ini, pada prinsipnya dia itu mengulang keadaan yang terjadi pada bulan November tahun 2017. Di mana dia sempat menyentuh level 18.000 kita mengalami penurunan dan terulang juga pada tahun 2020 bulan November. Jadi prinsipnya ini adalah pengulangan yang terjadi dari bulan November tahun 2017 Desember 2017 dia ulang lagi pada bulan November tahun 2020. Tapi yang menjadi permasalahannya gini, di bulan Desember tahun 2017,
setelah dia menyentuh level 18.000, apa yang terjadi? Dia mengalami penurunan ya. Dia mengalami penurunan dan dia mengalami kenaikan yang signifikan itu pada bulan November tahun 2020. Dan apa yang terjadi dengan trader? Setelah bulan November tahun 2020, dia bergerak naik ya sampai menyentuh level tertingginya 64, tapi akhirnya dia turun pada bulan April tahun 2021. Dan setelah itu dia sempat naik juga mencapai titik tertinggi juga di sekitaran 68 ya, menuju 69 pada bulan November tahun 2021 dan dia bergerak turun sampai titik klimaksnya pada bulan kemarin sempat menyentuh 14.000. Dari sini rekan trader bisa lihat tendensi yang terjadi. Rekan trader bisa lihat tendensi yang terjadi dari sini ya. Dia sempat naik ya. Dia sempat naik, dia turun lagi. Dia naik lagi. Ya, dia turun lagi. Nah, setelah itu koreksi. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya, ya, apakah ke depan arahnya ini mau kemana? Apakah dia bisa naik lagi terus ke atas? Ya, atau dia bisa turun lagi ke bawah? Nah, ini dia. Ini pertanyaan yang benar-benar harus kita perhatikan karena gini rekan trader. Segala sesuatu Bitcoin sekarang sudah benar-benar dilihat dari apa yang terjadi pada dolar Amerika. Ya. Ini yang benar-benar kita akan lihat. Dan kalau kita lihat pada minggu-minggu ini rekan trader, kita lihat ya, kalau kita lihat pada minggu ini, ya, ini kita lihat pada minggu ini rekan trader ya, ini saya kasih ini dulu. Nah, kita lihat di sini rekan trader ya. Kalau saya lihat di sini, saya bisa bilang bahwa saya berasumsi bahwa Bitcoin ini ada dua pilihan. Dia sudah saatnya levelnya udah turun karena kalau di RSI udah level paling tertinggi. Jadi kemungkinan besar dia akan mencoba untuk mengalami penurunan, ya. Tapi kalau dia mengalami penurunan rekan trader, dia mengalami penurunan. Ini saya hapus dulu, ya saya hapus dulu. Nah, ini saya hapus dulu. Oke. Kalau dia mengalami penurunan, rekan trader bisa lihat arah penurunan dia itu di seputaran sini rekan trader. Nih. Nah, ini dia. Apakah dia bisa kembali lagi ke 18.900? Nah, titik penurunan dia itu menuju situ rekan trader. Kalau kita lihat secara teknikal pun juga dari stochastik maupun RSI ya dia udah sampai level tertinggi, dia nggak mungkin naik lagi ya. Tapi di satu sisi dia akan mengalami penurunan. Makanya saya bilang tingkat penurunan yang dia akan capai mungkin paling maksimalnya itu adalah di 18.924 ya. Harus diperhatikan atau dia bisa turun juga minimal sampai di level 19.701. Nah, ini yang harap rekan trader lihat ya. Kita akan lihat ya. Kalau kita lihat secara teknikal, secara fundamental pun juga bahwa hari Kamis nanti baru akan ada berita-berita yang membuat kenaikan, yang akan berpengaruh terhadap dolar Amerika. Tapi rekan trader lihat dari hari Senin besok, hari Selasa, hari Rabu, kebanyakan berita itu lebih banyak ke kasus Eropa. Pergerakan dari euro. Yang saya takutkan ini bahwa penekanan akan terjadi terhadap dolar Amerika sehingga membuat Bitcoin ini masih punya peluang naik. Masih bisa punya peluang naik minimal dia bisa naik sampai di level sini ya. 21.920 atau 22.000 atau ya taruhlah 22.000 atau dia maksimal itu bisa sampai ke 24 rekan trader. Oleh karena itu rekan trader di posisi-posisi ini rekan trader harus benar-benar memperhatikan ya. Di posisi ini rekan trader harus memperhatikan. Nah, di posisi ini rekan trader harus memperhatikan pergerakannya ya. Secara garis besar dia punya pilihan. Dia naik menuju ke 22.000 atau tertingginya 24 atau dia akan turun ke 19.000 atau 18.900-an. Ini yang harus diperhatikan. Walaupun tendensi penurunan ini masih sangat kuat sebenarnya. Sangat kuat tendensi penurunan. Tapi menurut analisa saya,
ya bisa saja dia akan turun, setelah itu dia akan naik lagi. Karena kita akan lihat bagaimana arah pergerakan dolar yang terjadi pada minggu ini. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa kemungkinan naik mungkin udah sekarang adalah saatnya masa konsolidasi. Tapi dia bisa turun dulu, setelah itu dia akan coba terbang tinggi lagi, naik lagi. Ya, bisa punya dua kemungkinan itu. Tapi tetap saya bilang bahwa yang harap diperhatikan oleh para trader semua bahwa oke, kemungkinan penurunan sudah sangat jelas. Tapi penurunan dia mungkin menurut saya sampai di 19.000. Makanya ada salah satu seorang, ini saya baca berita dulu, salah seorang analis kripto, Peter Schiff, ya, dia mendesak untuk para pemegang Bitcoin untuk ya menjual Bitcoinnya itu di saat 19.000. Ya, di saat 19.000. Artinya setelah itu dia analisa bahwa tidak tertutup kemungkinan Bitcoin ini dia akan turun. Ya, dan memang kenyataan kalau kita lihat secara teknikal pun juga seperti kayak gitu kan trader. Nah, oleh karena itu mari kita lihat apakah Bitcoin dia bisa sampai di level 19.000 di sini, terendah di sini ya. Ini saya tulis aja dulu ya. Terendah ya, mungkin sini terendah. Saya tulis ya. Atau mungkin juga dia akan mencoba sampai di level tertingginya ini untuk minggu ini di seputaran, ini terlalu tinggi ya. Nah, mungkin tertingginya ini mungkin dia bisa dapat di seputaran sini. Oke ya, tertinggi. Nah, 22.234 ya. Ya, sekitar situ. Nah, inilah yang menjadi landasan untuk para trader semuanya. Oleh karena itu rekan trader, kita akan lihat bagaimana arah pergerakannya, walaupun saya masih bisa bilang bahwa dia pasti kemungkinan besar dia akan mencoba mengalami pelemahan. Setelah itu dia bisa naik lagi ya, tapi secara garis besar dia akan bergerak di range yang telah saya bilang. Apabila terjadi penurunan 18.900-an dan apabila terjadi kenaikan dia akan mencoba sampai 22.000, dan kalau masih lagi tinggi lagi dia akan mencoba sampai ke 24.000 ya. Oke rekan trader, kembali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa ini adalah analisa saya tentang Bitcoin. Saya berharap rekan trader coba membaca lagi, menganalisa lagi apa yang telah saya analisakan, membandingkan lagi, membaca lagi source yang ada di internet dari mana-mana supaya menjadi pegangan oleh rekan trader semuanya dalam melakukan transaksi ke depan. Demikianlah analisa kita hari ini tentang dunia kripto. Semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan jangan lupa tetap bersama kami, tetap bersama market. Daftarlah di market, tradinglah di market, dan raihlah kesuksesan bersama market. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.